Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat walafiat dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar tarikh Islam tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Yang pertama kita akan membahas tentang kasih sayang Nabi Yakub terhadap orang tuanya. Mari kita baca doa kedua orang tua dahulu sebelum kita masuki pelajaran kisah Nabi Yakub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, yaitu ibu dan bapakku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Kisah keluarga dan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah anak dari dua bersaudara dan saudaranya adalah bernama Al-Is. Nama lengkap dari Nabi Yakub yaitu Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Tareh. Nama ayah dari Nabi Yakub yaitu Ishak dan ibunya adalah Rifkah. Kebiasaan Nabi Yakub dan Al-Is ini sangat berbeda. Nabi Yakub gemar belajar ilmu agama dan Al-Is pandai berburu. Cerita dari Yakub dan Al-Is. Suatu ketika ibunda menyuruh Nabi Yakub menyiapkan makanan untuk ayahnya. Nabi Yakub pun sangat senang dan setelah menyiapkan makanan, Nabi Yakub didoakan oleh ayahnya. Mudah-mudahan engkau menurunkan nabi-nabi dan raja. Hal tersebut menjadikan dendam oleh Al-Is terhadap Yakub. Karena apa? Karena dia merasa Nabi Yakub lancang telah mendahului menyiapkan makanan kepada ayahnya. Karena Al-Is ini lebih dekat kepada ayahnya, sedangkan Yakub lebih dekat kepada ibunda. Ancaman dari Al-Is pada Nabi Yakub alaihissalam. Al-Is mengancam Nabi Yakub akan dibunuh oleh Al-Is. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun memerintahkan Nabi Yakub untuk pergi ke Padang Aram, yaitu di Irak, untuk menghindari perang saudara. Nabi Yakub melakukan perjalanan pada malam hari dan siangnya ia gunakan untuk istirahat. Sampai di Irak, keturunan Nabi Yakub dikenal dengan sebutan Israel yang artinya berjalan di malam hari. Karena apa? Karena ketika Nabi Yakub pergi ke Irak, beliau melakukan perjalanan pada malam hari. Sampainya di Irak, pamannya pun berkata kepada Nabi Yakub, "Kamu boleh tinggal di sini dan akan aku nikahkan dengan anakku dengan syarat harus mengembangkan hewan ternakku selama 7 tahun sebagai mahar." Setelah 7 tahun, Nabi Yakub pun dinikahkan dengan putri Aram bin Batwih yang bernama Laya. 7 tahun berikutnya, Nabi Yakub dinikahkan lagi dengan adik Laya yang bernama Rahil. Setelah beberapa tahun berlalu, Nabi Yakub pun menikah lagi dengan perawat yang telah merawat istri-istrinya, yaitu bernama Balha dan Zulfa. Jadi istri dari Nabi Yakub ada 4 orang. Dari istri-istri tersebut, Nabi Yakub mempunyai putra-putri berjumlah 12 orang. Sekarang kita akan membahas tentang mukjizat Nabi Yakub alaihissalam saat melawan Raja Saljam. Keistimewaan dari Nabi Yakub yaitu berupa ilmu yang tinggi dan akhlak yang mulia. Pekerjaannya adalah bertani dan berternak. Kampung Nabi Yakub sering dikunjungi para pedagang karena terkenal akan kesuburannya yang mana sehingga membuat Raja Saljam mendengar hal tersebut.
Dan Raja Saljam marah terhadap Nabi Yakub karena merasa daerah itu adalah masih daerah kekuasaannya. Rencana merebut daerah Nabi Yakub alaihissalam yang dilakukan oleh Raja Saljam. Raja Saljam mengancam Nabi Yakub dan pengikutnya dengan berkata, "Wahai orang tua, siapa yang mengizinkan kalian tinggal di sini?" Nabi Yakub pun menjawab, "Aku tinggal di sini dengan anak cucuku dan yang mengizinkan adalah Allah Subhanahu wa taala." Mendengar hal tersebut, Raja Saljam pun menjawab lagi, "Siapa engkau yang berani menempati tempat ini tanpa izin dari aku?" Nabi Yakub pun menjawab, "Aku bernama Yakub, aku adalah putra Ishak dan cucu Ibrahim." Raja Saljam pun menjawab lagi, "Siapa pemimpin penduduk di sini?" Nabi Yakub pun menjawab, "Aku pemimpin di sini dan akulah yang mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala." Upeti yang dilakukan oleh Raja Saljam terhadap Nabi Yakub. Raja Saljam meminta upeti dengan berharap Nabi Yakub dan pengikutnya akan pergi dari daerah tersebut. Upeti adalah pajak. Nabi Yakub pun menjawab, "Aku akan membayar dan mengakui engkau sebagai raja, asal mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Mendengar ucapan tersebut, Nabi Yakub pun diancam oleh Raja Saljam akan menyerang dan menghancurkannya. Nabi Yakub pun mengancam balik kepada Raja Saljam, "Jika kamu dan pasukan kamu tidak mau menyembah Allah, maka aku akan menghancurkan kalian." Maka terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Raja Saljam dengan mengandalkan bentengnya dan Nabi Yakub dan cucunya berperang dengan ilmu peperangan yang sudah diajarkan oleh Nabi Yakub. Pada saat peperangan, putra Nabi Yakub bernama Syamun meminta izin untuk menghancurkan benteng Raja Saljam. Dan beliau berhasil membuat Raja Saljam dan pasukannya mati dan dengan sangat mengerikan, tertimpa oleh bangunannya sendiri yang telah dibuatnya. Perang tersebut dinamakan Perang Sabil, yaitu perang di jalan Allah. Mukjizat Nabi Yakub yaitu selain kekuatan kaki ketika melawan Raja Saljam, yaitu banyak menurunkan para nabi dan raja. Nabi Yakub wafat pada usia 147. Dan pada saat itu, anaknya Yusuf, yaitu Nabi Yusuf, menjadi raja di kota Mesir. Tugas kalian adalah dibuka bukunya halaman 56. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa ingat protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.